Halo semuanya, ini adalah episode kedua dari series belajar analisa teknikal di channel Diskusi Investasi. Yang semoga setelah nonton video ini, teman-teman bisa analisa dan trading secara mandiri untuk dapat profit yang konsisten. So, udah pasti videonya akan menarik, jadi pastikan teman-teman nonton sampai selesai. Setelah kemarin di episode yang pertama kita belajar bareng tentang yang namanya support resistance dan risk to reward ratio, di episode yang kedua ini kita akan lebih go deep ke teknis analisa teknikal. So, buat teman-teman yang belum nonton episode pertama kemarin, bisa masuk aja ke playlist channel Diskusi Investasi. Di situ gue udah kasih judul, nama judul playlistnya Belajar Analisa Teknikal, atau kalian bisa klik link yang ada di atas sini supaya nggak ketinggalan basic dan tetap bisa ngikutin modul ini. Nah, di episode yang kedua ini kita akan belajar tentang yang namanya chart pattern. Mungkin terdengar nggak familiar, tapi gue yakin kok teman-teman ketika dengerin analis teknikal ngomong, pasti sering banget tuh denger yang namanya istilah bullish flag, bearish flag, head and shoulders, cup and handle, falling wedge, dan lain-lain. Nah, istilah tadi adalah beberapa chart pattern yang akan kita pelajari bareng-bareng di video ini. Jadi secara umum chart pattern ini terbagi jadi dua. Yang pertama adalah reversal pattern. Ya, kayak namanya reversal. Jadi ketika muncul pola ini, itu adalah tanda pergerakan harga akan berbalik arah. Dari yang awalnya bergerak naik, reversal pattern muncul, dia bisa berubah jadi turun. Begitupun sebaliknya, ketika lagi turun, muncul pola reversal, dia bisa berubah menjadi naik. Nah, kayak namanya, reversal pattern ini kita pakai untuk identifikasi kira-kira kapan harga tren itu akan berubah. Jadi kita bisa mengambil posisi ketika turun, kita sell, kita short. Ketika naik, kita buy, kita beli untuk take profit nanti di atas. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah continuation pattern. Ya, kayak namanya, ini adalah pola keberlanjutan. Jadi ketika pergerakan harga sedang naik, sedang uptrend, terus muncul continuation pattern ini dan berhasil ditembus, maka pergerakan harga akan berlanjut terus naik. Begitupun juga berlaku sebaliknya ketika tren sedang turun, muncul continuation pattern dan terkonfirmasi, maka harganya akan lanjut bergerak turun. Kayaknya agak bingung ya kalau misalkan bahas chart pattern tapi nggak pakai gambar. Oke, supaya kita sama-sama lebih gampang visualisasinya, gue bakal langsung share screen supaya teman-teman dapat gambaran nih. Oh, kayak gini bentuknya. Oh, kayak gitu bentuknya. Terus sekarang kita langsung lihat ya. Oke, sekarang kita bakal mulai dari yang namanya reversal pattern atau pattern pembalikan arah. Dan FYI, metode ini udah gue backtest ya di saham, kripto, forex, dan lain-lain. So, untuk contoh dan analisanya, gue bakal pakai multidimensional ya, berbagai instrumen yang ngebuktiin bahwa metode analisa ini bener-bener ngecun. Nah, gue bakal bahas 6 pola reversal. Yang pertama, di sini gue bakal pakai contoh saham, yaitu saham ASA, Adi Sarana Armada. Nah, kayak tadi gue bilang ya, reversal pattern. Berarti ada pola pembalikan arah dari yang sebelumnya teman-teman lihat di sini bergerak naik nih ya, dari awal 2021 naik sampai akhir 2021 awal 2022 ini terjadi double top. Nah, gimana gambarnya double top? Oke, kayak gini ya gambarnya nih. Ya, ini terjadi dua puncak kayak begini. Ini satu ya, namanya top ya, double. Karena double berarti ada dua nih ya. Tuh, teman-teman bisa lihat ya. Jadi ada dua gunung, dua bukit yang tingginya relatif kurang lebih sama ya, dua kali, artinya dia gagal menembus resisten dan malah jebol support. Nah, pola double top ini baru terkonfirmasi setelah adanya konfirmasi breakdown. Apa tuh breakdown nih, teman-teman bisa lihat ya, perhatian yang di sini ketika dia jebol, kan beberapa kali mantul ya di harga sekitar 3.000-an, naik lagi ke 3.000, naik lagi ke 3.000, naik lagi, dan akhirnya terkonfirmasi jebol atau kita ngomong breakdown. Oke, di sini. Ketika breakdown, dia fix terkonfirmasi akan berbalik arah dari yang sebelumnya naik menjadi turun. Makanya kita bilang ini adalah reversal pattern atau pembalikan arah, pembalikan tren. Nah, kalau teman-teman dari sini udah beli nih ya, udah nyimpan barang, oke, udah cuan di atas, terus ketika terkonfirmasi jebol, mendingan teman-teman jual dulu ya, posisinya berubah jadi short kalau misalkan bisa di short karena dia bakal segera turun. Ya, terbukti ya, terkonfirmasi dia bergerak turun.
Nah terus, masih di contoh saham yang sama, kalau tadi reversal dari naik jadi turun, sekarang gue mau kasih lihat di bawah, dia dari turun, terjadi reversal lagi yang namanya apa? Double bottom. Ya, kebalikan dari double top, kalau double bottom ini sebelumnya dia turun, terus terjadi pola double bottom, ya gue gambarin nih, kenapa bisa dibilang double bottom, karena ya ada dua lembah yang kayak begini. Ini satu, terus yang satu lagi ini di sini. Ya, double bottom. Nah, bedanya ini terjadi di bawah, dan setelah dia breakout, ya kalau tadi kan breakdown. Ya, kalau dia bergerak naik, namanya breakout. Ini dia, ini momentum breakoutnya. Ya, sempat mantul, naik ke 1000, turun lagi, dan sekarang dia berhasil tembus. Oke, 1000 naik. Nah, di sini gue mau kasih teman-teman juga, kalau misalkan teman-teman lihat pola double bottom atau double top, sebenarnya kita bisa juga ngitung target price-nya dengan cara kayak begini. Misalkan ya, teman-teman bisa lihat di sini ketika terbentuk bottom-nya, ini rentang pergerakan harganya adalah 315 poin. Oke, ketika dia breakout, maka target ke atasnya juga bakalan berkisar di angka yang sama, yaitu sekitar 315 poin. Nah, di sini gue akan kasih target price-nya pakai garis warna hijau. Dan setelah tercapai, nah biasanya di sini mulai ada perlawanan. Ya, jadi selain kita bisa mengecek reversal terjadinya kapan, kita juga bisa menghitung target price-nya. Ya, itu cara menghitung target price dari double top dan double bottom. Ya, gampang kan ngelihatnya. Nah, kalau udah tercapai ya udah, dari teman-teman beli dari bawah boleh buy, sampai atas ini ya udah sell, jual aja barangnya, karena kita nggak tahu nih setelah mencapai target dia bisa kemana. Nah, itu yang nanti akan kita bahas di continuation pattern. Tapi sementara ini harusnya di reversal pattern teman-teman udah nangkep ya. Oke, lanjut untuk reversal pattern selanjutnya adalah head and shoulders dan inverted head and shoulders. Ini gue bakal pakai contoh Bitcoin ya, BTC USD. Gimana tuh bro? Oke, gue langsung gambarin aja. Jadi teman-teman bisa lihat di samping kiri sini sebenarnya udah ada pola untuk gambarin head and shoulders secara lebih gampang ya. Tinggal pilih aja nih ya, left shoulder-nya di sini, terus head-nya di bawah sini, ini naik lagi ke sini, terus jadi right shoulder, dan terus ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini tuh bentuknya kayak head and shoulders ya. Kenapa dibilang? Karena ada bahu yang naik, terus gitu ada kepala yang lebih tinggi, terus akhirnya dia breakout atau breakdown. Nah, ini adalah contoh inverted head and shoulders karena dia kebalik. Jadi left shoulder saya di sini, terus head-nya turun lebih dalam, baru naik lagi ke atas, terus dia ngebentuk right shoulders, baru akhirnya dia break out. Nah, ini adalah pola pembalikan arah. Kalau inverted head and shoulders itu dari turun, ya, karena turun, ya. Terus ketika dia break out nih, momen break resistance lagi, kayak tadi di sini, terus dia fix jadi bullish. Ketika ada breakout ya, teman-teman bisa lihat naik dan bergerak terus naik. Jadi inverted head and shoulders ini adalah pola pembalikan arah dari turun jadi naik. Ya, sebaliknya, kalau misalkan kita mau gambarin ya, gue mau gambarin lagi nih ya. Sekarang head and shoulders yang beneran ya, yang polanya jadi turun. Ya, teman-teman bisa lihat di sini. Jadi ketika gue gambarin ini, ketika gue gambar garis yang kedua ini, harusnya teman-teman udah nangkep nih ya pola gambarnya kayak gimana. Nih ya, ini left shoulders, terus ini head-nya lebih tinggi, turun lagi ke sini, terus ini right shoulders, dan di sini dia ternyata big down. Ya, teman-teman bisa lihat sini tuh polanya. Nah, ini benar-benar kayak head and shoulders nih, kayak bahu dan kepala. Ya, bahunya left shoulder di sini, terus dia breakout naik lebih tinggi, terus dia pantul ke bawah lagi, naik tapi tidak setinggi sebelumnya ya. Kalau tadi kan double top itu nyampe atas ya. Kalau head and shoulders enggak, dia cuma sejajar sama shoulder yang kirinya. Nih, setelah terbentuk kayak gini, dia apa? Breakdown. Ini tembus. Nah, lihat apa yang terjadi setelah tembus? Harganya bergerak turun. Nah, bener kan? Turun dalam loh ini. Dari atas ini ketika dia jebol sampai ke bawah sini. Tuh, minusnya hampir 60% ya. Jadi ini fix kebukti. Ketika teman-teman lihat ada pola pembalikan arah, double top, double bottom, atau head and shoulder, inverted head and shoulders, itu teman-teman boleh jadi momen untuk entry atau malah jadi exit. Ya, karena turunnya nggak main-main nih, hampir 60%.
10%. Nah, ini masuk golongan reversal pattern juga. Ya udah 4 ya, terus ada 2 lagi nih, gue bakal bahas yang lain. Nah lanjut, contoh reversal pattern yang kelima dan keenam, ini juga berlawanan, yaitu falling wedge dan rising wedge. Nah contohnya kayak gimana? Oke, langsung aja gue gambarin, teman-teman bisa lihat ya, kayak di sini, nih ya, teman-teman bisa lihat, ini ada trend line warna kuning, terus ini gue sambungin ke sini, set. Nah, dari sebelumnya tren dia tuh bergerak relatively sideways, cenderung turun. Di sini teman-teman bisa lihat ya, ketika dia terbentuk pola yang namanya rising wedge, di gambarnya kayak begini, ya tektok semakin mengecil, terus dia ternyata momen breakout. Nah, ini breakout sini. Dan simply, langsung ketika dia terjadi reversal, dari yang sebelumnya bergerak sideways cenderung turun, ya, reversal ya, berbalik arah jadi naik. Nih, lihat ya, breakout, peng, naik kan, ke atas kan, teng, naik terus. Nah, ini adalah pola reversal, ini namanya falling wedge, oke? Ini reversal, terus ketika nanti dia naik ke atas, bla bla bla, kenceng, terus di atas kita bisa lihat apa? Kita bisa lihat yang namanya rising wedge. Kebalikannya, kalau tadi ke bawah, kalau sekarang rising wedge ini ke atas tuh, lihat ya, ada polanya kan? Tuh. Apa polanya kita lihat sama, dia tektokan ya di garis-garis ini tak makin lama makin kecil. Terus ketika dia breakdown, lihat di sini ya, nggak main-main turunnya ketika breakdown, confirm, boom, patah tren dan langsung turun ya. Ini berdua kebalikan. Kalau tadi falling wedge itu untuk bergerak naik, kalau rising wedge dari naik, ketika dia boom, breakdown, patah, langsung bergerak turun. So, 6 reversal pattern tadi cocok banget buat teman-teman yang strateginya itu buy on weakness atau sell on strength. Karena dengan mengidentifikasi pola reversal, kita bisa buy-nya ketika masih di bawah dan jual ketika masih di atas banget. So, dengan kayak begini kita bisa cuan fotos-fotos. Tapi ya kalau misalkan teman-teman analisa pakai reversal pattern ini, teman-teman harus lebih sabar untuk nunggu sampai terkonfirmasi ketika dia turun, dia berhenti turun. Ketika dia naik, dia berhenti naik. Ini ya strategi yang berbeda. Kalau misalkan teman-teman mau jump in, mau lompat ke sebuah tren ketika sedang bergerak, ada yang namanya continuation pattern ya, tenang aja. Jadi teman-teman nggak bakal nganggur, teman-teman bisa pakai analisa yang lain, dan sekarang kita bakal langsung aja masuk ke contohnya. Nah, untuk contoh continuation atau pattern keberlanjutan yang pertama, gue bakal bahas yang namanya flag ya, atau bendera. Jadi ini ada dua, bullish flag atau bearish flag. Jadi kalau bullish flag itu lagi naik, kebentuk flag dan dia lanjut naik, karena ini continuation. Sedangkan sebaliknya, ketika lagi turun, kebentuk bearish flag dan dia bakal lanjut turun. Nah, untuk contoh ini ya, gue pakai Bitcoin lagi ya, karena mumpung sekalian lagi gambar. Jadi ketika pergerakan harga lagi turun, dia itu nggak langsung yang ambles turun, tapi bakalan ada perlawanan sedikit gitu ya, tapi ntar dia bakalan lanjut turun lagi, makanya namanya continuation. Nah, ini gue mau kasih lihat contoh bearish continuation flag. Ya, namanya itu kan bearish, berarti dia lagi turun, kebentuk flag, terus lanjut turun. Jadi di sini gue mau lanjutin yang tadi ya, ketika tadi kita bahas Bitcoin confirm reversal jadi turun, ketika dia breakdown dari head and shoulders-nya, breakdown-nya ini di tanggal 9 Mei 2022, terus ketika turun, dia nggak langsung yang ambles sampai bawah, sampai 15.000 sini, tapi dia ada perlawanan sedikit. Nah, di sini kita bisa bilang dia terbentuk bearish flag. Ya, kenapa? Karena teman-teman bisa lihat di sini, ya. Nah, lihat kan? Jadi di sini kayak lagi turun, ini tiang benderanya, terus ini flagnya ya, benderanya, dia bikin ini, terus akhirnya dia breakdown dan lanjut bergerak turun. Ya, breakdown-nya di mana? Nih, sama, breakdown di sini. Tuh lihat. Ya, ketika dia breakdown, volumenya langsung tinggi, chartnya nih, candle-nya langsung gede. Kenapa? Karena banyak banget orang yang pakai metode sama, pakai chart pattern, ketika dia jebol, dia sepakat untuk buang barang untuk sell. Dan ketika dibuang, harganya bakalan makin parah drop-nya. Nih, kebukti ketika dia jebol, hancur, blek, turun ke bawah banget. Ya, ini namanya bearish continuation flag. Terus kalau misalkan bullish gimana, bro? Oke, ini gua kasih lihat ya. Contoh yang paling baru, menurut gua, di sini saat ini, sekarang Bitcoin di chart daily sedang membentuk flag, ya, bullish flag. Ya, dia naik, terus dia kebentuk sideways, tektok. Ini yang gue gambarin ya. Bullish flag-nya tuh kurang lebih kayak begini ya. Nah, udah dapat gambaran kan? Tiang benderanya mana, bro? Oke, tiang benderanya nih, yang ini nih, panjang dari bawah. Tiang benderanya sini.
terus dia sideways, tak 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 tak. Nah sekarang tinggal penentuannya. Menurut gue ketika nanti dia berhasil breakout, dia bakal lanjut mungkin sampai ke 100.000. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan nih. Tinggal dia tektok di sini, konfirmasi gitu ya, akhir tahun bullish, boom, sampai ke 100.000. Sekarang juga lagi ngebentuk flag, cuma bedanya kalau tadi bearish, sekarang lagi turun, sekarang lagi naik ke bentuk flag, maka ini kita sebut sebagai bullish continuation flag. Ya, hopefully bisa tembus. Nah, ini contoh continuation pattern yang pertama. Kita lanjut. Oke, lanjut. Selanjutnya continuation pattern yang akan kita belajar namanya pennant. Ya, kayak namanya pennant, dia kayak liontin gitu yang bentuknya kurang lebih kayak segitiga. Nah, di sini gue udah pakai contoh, kalau tadi kan udah Bitcoin ya, udah kripto, sekarang gue pakai contoh saham lagi nih ya. Jadi sahamnya Nusa atau Elsa, jadi dia lagi downtrend nih, lagi turun gini ya, lower low, lower high. Dan karena ini continuation pattern, jadi kita bisa identifikasi kayak kebentuk satu pola yang namanya pennant tadi itu, dibentuknya kurang lebih kayak begini ya. Kalau tadi flag kita pakai yang parallel channel, kalau ini kita bisa pakai yang kayak begini, tuh, kayak pennant kan, ya segitiga gitu ya. Ya flag, tapi flagnya gambarnya bentuk segitiga, nggak yang simetris gitu. Nah, kalian bisa lihat nih, ketika turun, dia bakal ada bounce, naik, terus konsolidasi makin kecil, dan di sini, momen dia breakdown lagi. Tuh, breakdown. Nah, lihat ya, tuh. Dan ketika dia breakdown, teman-teman bisa lihat, candle-nya langsung gede merahnya. Tuh, turun. Kenapa? Karena lagi-lagi banyak yang pakai metode analisa ini. Jadi mereka semua ya sepakat, confirm ketika dia breakdown pennant, dia bakal lanjut turun ke bawah dan terbukti ya, lanjut turun. Nah, teman-teman bisa lihat di sini targetnya nih breakdown di sini tuh, balik ke sini turun. Ya ini namanya continuation bearish ya, bearish continuation pennant. Nah, kalau misalkan teman-teman mau lihat, bro, kalau gitu contohin yang bullishnya kayak gimana? Boleh, ada juga. Gue masih bakalan contoh yang sama ya, si Elsa ini, cuma mungkin kita pakai chart yang lebih baru ya. Nah sekarang ini, karena menurut gua Elsa lagi bikin continuation pattern juga yang bentuknya kurang lebih sama ya, kayak pennant gitu. Kita tinggal lihat aja ya, kalau misalkan dia terkonfirmasi itu kan, nah dia tinggal tergantung aja arahnya mau kemana nih, mau ke atas breakout atau malah breakdown ya. Jadi menurut gua menarik kalau misalkan nanti dia breakout ke sini, dia bisa lanjut ke atas ke sini. Nah ini adalah contoh pennantnya. Ya sebenarnya mirip-mirip sama flag. Kalau tadi kan flag ini bendera, terus ini simetris kan, kotak gitu kan. Kalau ini membentuk segitiga yang relatifly jadi lebih kecil. Nah, ini tinggal kita lihat nih ya, breakout atau malah breakdown ke bawah. Ya, kalau misalkan dia breakout, maka fix ini konfirmasi, ini adalah continuation bullish, bisa lanjut ke atas. Nah, itu contoh yang ketiga dan keempat di continuation pattern. Nah, lanjut ya, untuk continuation pattern yang kelima dan keenam, ini namanya ascending dan descending triangle atau segitiga. Bedanya apa sama pennant yang bentuknya segitiga juga? Oke, di sini gue bakal pakai contohnya gold ya, XAU. Dan di sini teman-teman bisa notice kalau misalkan memang dari 25 Juli ini bergeraknya sudah uptrend ya, sudah terus membentuk higher high dan higher low. Nah ini gue pakai time frame 1 jam, ini membuktikan bahwa chart pattern ini bisa dipakai di multiple time frame. Mau 15 menit, 1 jam, 1 hari, 1 minggu, ini tetap bisa. Ya, nah di sini gue mau kasih lihat contoh XAU ngebentuk ascending triangle. Ascending ini polanya masih akan lanjut bergerak naik. Gimana polanya? Nih di sini ya teman-teman bisa lihat. Jadi di sini itu dia belum berhasil break high-nya ya, jadi ada resistennya di sini. Tapi teman-teman bisa lihat di bagian bawahnya dia konsisten membentuk higher low ya, lihat ya, ketika turun di sini naik, turun lagi, higher low lebih tinggi dibanding yang sebelumnya, tapi naik lagi dia kepentok sama kayak high yang di sini, dia turun lagi, tapi turunnya ini tetap lebih tinggi, so higher low. Nah ini namanya kita sebut sebagai ascending triangle, atasnya sejajar, bawahnya terus-terusan naik. Nah ini tinggal nunggu momentum aja, ketika nanti dia berhasil breakout, maka akan ada candle besar tuh sama kayak tadi ya, naik kan, break kan. Karena di sini orang pada percaya, pada yakin, oh lanjut naik, ya udah ngelong, dia buy di sini lanjut. Bedanya apa sama descending? Kalau ascending kan kayak gini nih, kalau descending itu kebalikannya, bawahnya yang rata gitu ya, tapi atasnya yang menurun kayak begini.
Tuh, nah nanti pergerakannya itu kurang lebih kayak begini ya, dari sini naik ke sini gitu ya, terus dari sini turun ke sini sama sejajar, terus nanti naik lagi tapi tidak lebih tinggi gitu ya, terus ke sini. Nah nanti tinggal ketika dia breakdown ini boom, ini bakal lanjut turun, pakai namanya continuation kayak ini kan, yang ascending ini kan lagi naik nih ya, ketika dia breakout boom lanjut naik, makanya ini pola keberlanjutan atau pola continuation. Jadi gitu ya, ada 6 pola untuk reversal dan ada 6 pola untuk continuation. Ini yang menurut gua paling gampang diidentifikasi dan paling ngecun sejauh ini, mau di instrumen manapun, saham, kripto, ataupun forex kayak contoh yang tadi udah gua jelasin. Nah setelah dijelasin chart patternnya gimana, beserta langsung kita praktek pakai contoh chart, harusnya teman-teman udah lebih nangkep ya kayak gimana pola chart pattern dan gimana cara manfaatinnya. Kalau misalkan teman-teman nanya, bro lebih bagusan reversal atau continuation? Kalau menurut gua bakalan jawab dua-duanya bagus. Ya tergantung strategi apa yang mau kita pakai. Kadang-kadang gua pakai reversal juga, tapi kadang-kadang gua pakai continuation pattern juga. Karena menurut gua trading ya segala opportunity harus dimanfaatkan. Kalau misalkan di reversal kita bisa masuk, ya masuk. Kalau misalkan trennya lagi lanjut, kita mau jump in di tengah-tengah tren, ya harus pakai continuation. Jadi dua-duanya bisa kita pakai. Oh ya, mungkin teman-teman ada yang nanya, gua trading crypto dan forex pakai apa? Gua pakai Okta. Kenapa gue pakai Okta? Karena pertama untuk deposit ini gampang banget ya, kita bisa top up pakai QR, udah gitu bisa dapat bonus deposit juga. Nah teman-teman yang mau dapetin bonus deposit bisa daftar pakai kode belajar24. Ya masukin tuh pas mau top up supaya teman-teman dapetin bonusnya. Selain itu tampilannya yang clean dan sleek ini bikin gue jadi lebih fokus untuk analisa, karena untuk tradingnya bagus, menurut gue perlu banget yang namanya kefokusan. Nah setelah kita belajar teori tentang trading dan analisanya, menurut gue jauh lebih penting untuk kita praktek sendiri, backtest sendiri kira-kira metode apa yang paling cocok dan bisa bikin kita profit. Nah untuk lebih gampang mulainya, gue udah taruh link untuk daftar dan download Okta di kolom deskripsi yang ada di bawah. Jangan lupa masukin kode belajar24 untuk dapetin bonusnya. Jangan lupa juga pantau Instagram Diskusi Investasi, karena di sana gue bakal sharing gimana perjalanan trading gue pakai Okta. Mau profit, mau loss, gue bakalan sharing full di sana. So mungkin sekian dulu video kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, dan sampai ketemu di series 3 Belajar Analisa Teknikal with Diskusi Investasi. Bye-bye!